Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Setia mencintai Yesus. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi sehelai pun rambut kepalamu tidak akan hilang. Yesus tahu rencana dan kehendak Allah Bapanya. Anak manusia harus menderita, wafat, dan bangkit. Selama Yesus hidup dan mewartakan kerajaan Allah, dan sebagian besar orang membenci Yesus dan ajarannya. Mereka adalah para tua-tua, para ahli Taurat, dan para imam. Mereka benci karena ajaran Yesus tentang kasih sering ada pertentangan dengan hukum Taurat, Musa, dan budaya setempat atau Helenisme. Maka Yesus tahu tantangan yang akan dihadapi para muridnya dalam meneruskan misinya untuk mewartakan kerajaan Allah, itu kasih, perdamaian, dan keselamatan atau kebangkitan kekal. Yesus adalah Tuhan, namun dibenci. Tentu para rasul adalah manusia biasa, akan dibenci banyak orang, ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa, bahkan dibunuh. Yesus berpesan, momen demikian adalah kesempatan bersaksi tentang Yesus dan kerajaannya. Umat beriman yang dikasihi Allah, di dalam konteks hidup kita, banyak umat Kristen yang mempunyai hati nurani untuk memperjuangkan keadilan, damai, keselamatan manusia, dan kebahagiaan ini dan kelak. Sering dibenci banyak orang. Misalnya,
para aktivis HAM, dan berjuta orang dari berbagai komunitas pemerhati kemanusiaan selalu dibenci, ditangkap, dipenjara, bahkan ditembak mati. Banyak orang Kristen dalam memperjuangkan keselamatan dan keadilan serta damai selalu bersandar dan topan pada Allah dan firman-Nya. Yesus meneguhkan para rasul dan kepada kita sekarang bahwa tetap teguh hatimu, jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi hikmat sehingga kalian tidak dapat ditentang dan dibantah lawan-lawanmu. Walaupun dibenci, Yesus menjaga sampai sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Umat beriman yang dikasihi Allah. Oleh karena itu, pesan dari renungan ini yaitu kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus, Ia mengajak kita harus berani mewartakan Kristus dan firman-Nya, bersaksi tentang kerajaan Allah dan keselamatan kekal, kokoh dan berani dalam menyuarakan dan memperjuangkan keadilan, kedamaian, keselamatan, kemerdekaan, dan kebebasan. Demi kemanusiaan dan keselamatan dan kebebasan harus bertindak secara berani dan jujur. Ingat bahwa saat seperti inilah kesempatan mengungkapkan cinta kita kepada Yesus. Tindakan benar adalah ungkapan cinta kepadanya. Yesus ada dalam setiap perkataan kita. Yesus melindungi bagi semua orang yang memperjuangkan keadilan, kedamaian, kemerdekaan, keselamatan kini dan kelak. Jangan menyerah dalam menyaksikan Yesus Sang Pembebas itu. Itulah sikap setia mencintai Yesus. Ia akan menyelamatkan kita bersama mereka yang membutuhkan kebebasan dan keselamatan. Pergilah, engkau diutus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.